marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi di video kita kali ini yang membahas tentang visual merchandising. Nah, visual merchandising ini pada dasarnya adalah bagaimana kita menyusun strategi, ya kan? Strategi visual. Jadi yang dilihat oleh konsumen, mulai dari bagaimana cara kita memajang produk, bagaimana kita menyusun tata letak di dalam retail kita, sehingga itu mendorong konsumen untuk berbelanja lebih banyak, ya kan? Nah, jadi visual merchandising ini digunakan oleh perusahaan retail. Sebenarnya bisa dibagi menjadi dua ya kalau secara sederhana. Pertama, bagaimana cara memajang produk, dan yang kedua, bagaimana caranya agar si konsumen itu melihat retail kita itu sesuai dengan keinginan kita, artinya sesuai dengan image yang ingin kita tumbuhkan. Nah, retail ini kan perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen gitu. Jadi retail ini bisa jadi hotel, bisa jadi retail adalah mall misalnya, bisa jadi retail ini adalah toko, bisa jadi retail ini adalah pokoknya perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Jadi jangan dibayangkan visual merchandising ini hanya untuk mall saja atau hanya untuk supermarket saja, walaupun contohnya banyak ke situ gitu ya. Nah, apa sih tujuan dari visual merchandising ini? Yang pertama adalah visual merchandising itu diterapkan oleh para peritel itu untuk mempengaruhi perilaku atau behavior dari si konsumen. Behavior apa yang diinginkan oleh konsumen? Behavior apa yang diinginkan oleh si produsen? Behavior konsumen yang diinginkan oleh si produsen, atau perilaku konsumen yang diinginkan oleh si produsen atau oleh si peritel. Pertama tentunya belanja lebih banyak misalnya. Kalau bisa pelanggan itu sebenarnya dia datang ke retail ini ingin beli satu macam produk misalnya. Tapi karena tata letaknya sangat bagus, cara pajangnya juga sangat bagus, menarik mata sehingga orang tertarik untuk membeli. Akhirnya dia keluar tidak dengan satu macam produk tapi dengan 10 macam produk misalnya. Nah, kemudian yang kedua, membuat si ini merasa nyaman, betah, sehingga dia akan kembali lagi ke retail tersebut gitu. Ya kan? Mungkin bisa membuat si konsumen itu betah berlama-lama. Kan kalau orang lama-lama kan cenderung akan belanja lebih banyak. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, tujuan dari visual merchandising ini adalah untuk maintenance cost atau maintenance biaya. Jangan sampai biaya itu terlalu besar, ya kan? Makanya tidak bisa sembarangan si peritel itu meletakkan produk misalnya, atau menyusun layout atau denah dari usahanya, ya kan? Misalnya kenapa kok setiap retail itu, kebanyakan gitu ya retail, dia itu tidak menyediakan eskalator itu yang berdampingan, satu naik satu turun. Itu kan jarang kita temukan. Mungkin ada beberapa, tapi kalau yang menerapkan strategi visual merchandising, biasanya naiknya di eskalator sini, kalau mau turun itu jauh di sana, ya kan? Jadi kita kalau mau turun harus kelilingi dulu seluruh toko-toko yang ada di mall tersebut, baru kita bisa turun. Nah gitu, itu sebenarnya yang menerapkan visual merchandising. Jadi kalau ada mall atau yang gedung hotel misalnya, hotel tidak ya, bioskop misalnya, yang ininya dua, itu biasanya tidak menerapkan visual merchandising karena dia tidak mendorong si konsumen untuk tinggal lebih lama gitu ya. Kemudian menyediakan fleksibilitas. Jadi fleksibilitas ini maksudnya pajangan tersebut itu harus bisa cepat dibongkar kembali, harus bisa cepat dipindahkan kembali. Jadi misalnya sudah dicoba satu macam display misalnya, tapi sudah dicoba selama 1 bulan, misalnya penjualannya tidak memuaskan, itu tidak dibikin permanen tapi dibikin bisa dipindahkan dengan segera. Nah, itu maksudnya. Atau layoutnya itu tidak kaku. Karena begini, misalnya mall gitu ya, mall itu layoutnya dibikin sedemikian rupa, menarik sekali, bagus sekali, itu paling-paling orang senangnya melihatnya mungkin 1 tahun 2 tahun. Lewat dari itu, nah biasanya sudah mulai bosan. Sehingga harus ada create flexibility. Jadi dengan mengubahnya, misalnya ini diputar ke sini, ini diputar ke sini gitu ya,
sehingga konsumen merasa betah lagi untuk berbelanja ke situ. Peritel-peritel yang hebat dia seperti itu. Dia pasti akan menciptakan flexibility. Dia setiap orang datang itu, atau misalnya selama orang datang, besok kalau ke sana lagi dia nggak akan bosan. Nah, gitu ya. Kemudian yang terakhir, tujuan dari visual merchandising ini adalah untuk memenuhi kriteria-kriteria undang-undang atau hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ya kan? Nah, pemerintah itu kan dia punya regulasi untuk gedung gitu ya. Misalnya gedung dengan berapa tingkat itu harus memiliki fire exit gitu. Tempat darurat ya, tempat keluar darurat misalnya. Atau misalnya tempat memajangnya, ya kan, pada jalan keluar tidak boleh tertutup misalnya. Nah, itu harus diinikan. Atau misalnya harus menyediakan jalur-jalur disabilitas, ya kan. Rasanya ini kalau bioskop sudah mulai bagus ya, tapi yang agak kurang kayaknya supermarket atau mall gitu ya, yang masih agak kurang. Oke. Apa sih dampaknya kepada si konsumen gitu? Dampaknya terhadap perilaku konsumen. Pertama, visual merchandising yang bagus itu akan membuat konsumen itu tertarik atau attract customer. Konsumen itu akan tertarik datang ke retail tersebut. Sekarang kan zaman sosial media, ya kan, zaman sosial media. Apa-apa orang sekarang foto posting gitu. Biasanya kalau di retail itu yang nggak boleh difoto produknya nggak boleh difoto. Tapi kalau kita foto secara secara luas gitu ya, artinya wide angle, biasanya nggak dilarang. Kenapa? Itu kan promosi bagi retail tersebut. Kalau si perusahaan retail tersebut bisa menciptakan visual merchandising yang bagus ya, visual merchandisingnya itu yang menarik, instagramable, nah orang kan tertarik untuk datang ke sana, ya kan. Nah, kemudian enable atau memudahkan si konsumen itu untuk mencari produk, ya kan. Nah, produk-produk itu diletakkan dengan mudah sesuai dengan pasarnya. Oke, ada satu pertanyaan. Ini juga sering saya tanya di kelas. Kenapa kok daging itu taruhnya di belakang gitu ya? Kalau kita pergi ke mall atau pergi ke supermarket, daging itu tidak pernah letaknya di dekat pintu masuk. Biasanya mahasiswa saya di kelas pasti jawabnya begini, karena kan bau gitu. Nah, saya selama pergi ke mall rasanya nggak pernah daging itu bau kan, nggak pernah ya kan. Atau ikan misalnya, ikan tuh letaknya pasti di belakang gitu. Apakah karena bau? Tidak, ya kan. Tujuannya apa? Karena kalau orang ke mall, kalau cari daging, ya kan, itu dia sudah niat dari rumah, dia pengen cari daging. Jadi dimanapun daging atau ikan itu diletakkan, orang pasti akan datang ke sana, gitu. Kalau daging itu ditaruh di depan, ya kan, layoutnya itu ditaruh di depan, yang rugi retail. Kenapa? Orang itu datang di depan sudah dapat daging, dia pergi lagi. Tapi kalau dagingnya ditaruh di belakang, itu kan dia harus lewat dulu semua rak, harus lewat dulu snack, harus lewat dulu makanan kecil, harus lewat dulu minuman, harus lewat ini segala macam, baru sampai di daging. Selama dia lewat tersebut, harapan dari si retail ini, orang itu ngambil barang. Nah, kenapa kok produk anak-anak, Citato misalnya, Ciki misalnya, nyam-nyam ya kan, dan lain-lain sebagainya, itu taruhnya di bawah, ya kan? Kenapa kok taruh di tinggi atas? Ya karena yang akan membeli itu anak kecil. Kalau bisa di sejangkauan tangannya anak kecil. Nah, itu maksudnya enable them to easily locate merchandise, supaya si konsumen itu lebih mudah mendapatkan produk, ya kan? Nah, dan itu pula makanya di setiap mall itu, di setiap supermarket itu kan dibikin lorong-lorongnya dengan informasi yang jelas. Sampo saja gitu, sabun saja, minuman saja, mie goreng, mie instan gitu ya kan. Nah, kemudian yang ketiga, tujuannya adalah supaya si konsumen itu bisa lama berada di store atau berada di retail gitu.
Nah, itu tadi sudah saya contohkan kenapa kok di mall yang bagus yang menerapkan visual merchandising ininya nggak pernah sama, ya kan? Tidak pernah ditetapkan beriringan, bersebelah-sebelahan. Elevatornya, bukan elevator, apa sih namanya? Eskalator ya, eskalator. Kalau eskalator naik di sini, turunnya itu jauh di sana gitu. Kenapa? Supaya orang kalau misal dia salah naik gitu, dia pengen beli ini, disangkanya di lantai 3, sampai lantai 3, bukan di sini, lantai 1 rupanya gitu. Tapi dia nggak bisa langsung turun, dia harus lewat dulu di seluruh toko baru bisa turun. Nah gitu. Kemudian dampak dari virtual merchandising ini terhadap perilaku konsumen adalah memotivasi konsumen untuk membeli produk tanpa direncanakan, ya kan? Jadi gimana caranya orang-orang yang berduit itu dia rencananya beli satu produk tapi pulangnya bawa 10 produk. Misal, kalau Anda berada di mall, kemudian Anda antri, nah antrian itu kan antri bayar ini ya di kasir ya, antrian di kasir. Perhatikanlah barang-barang yang di kasir itu pasti barang-barang yang sifatnya kita belinya nggak mikir gitu, yang diingatkan, ya kan? Jadi misalnya baterai, coklat yang kecil-kecil, apalagi permen misalnya. Kalau untuk bapak-bapak cukuran, artinya bukan barang yang dicari ke mall. Orang nggak ada yang misalnya, baterai saya habis harus ke mall gitu kan, nggak ada. Atau aduh cukuran saya habis harus ke mall, kan nggak ada. Itu kan semuanya diingatkan konsumen. Karena terlihat makanya orang beli. Makanya produk-produk itu semuanya ditaruh di kasir semuanya. Jadi orang ketika antri, ya kan, antri, aduh ngapain ya gitu, antrinya panjang, wah ada baterai, oh ya saya pesan baterai lah nanti rumah habis gitu, atau cukuran gitu sambil bayar rokok misalnya, ya kan. Nah kemudian yang terakhir, dampak dari virtual merchandising ini terhadap perilaku konsumen adalah menciptakan kepuasan, pengalaman berbelanja yang memuaskan, ya kan. Jadi berbelanja itu pun sekarang sudah merupakan sebuah experience atau sudah sebuah pengalaman, ya kan. Nggak sama lagi kita belanja, ambil barang, bayar, bis, nggak seperti itu. Jadi belanja pun sekarang sudah dianggap sebuah experience. Oke, nah itu adalah part pertama dari visual merchandising. Pada video berikutnya kita akan membahas layoutnya, modelnya seperti apa saja, gitu ya kan. Ada model begini, ada model begini, dan lain-lain sebagainya. Oke, demikian saja. Semoga dapat dipahami dan dapat dikembangkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam marketing dan kewirausahaan.